yang menciptakan alam semesta. Pada kesempatan ini kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan saat ini kami siap untuk berkati, kami siap untuk bela, kami siap untuk tolong, kami siap untuk sembuhkan lewat pemberitaan firman Tuhan dan lewat perjamuan suci, untuk menyatakan mujizat-Mu dalam setiap pribadi masing-masing. Urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah, mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, tercurah dalam setiap pribadi lepas pribadi, diberkati untuk setiap pribadi masing-masing, diberkati bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang sangat baik pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama. Saya akan sampaikan kembali untuk sesi kedua, jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Kembali kita baca Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 25. Mazmur pasal 37 mulai dari ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Terima kasih, saudara. Ini ayat-ayat kembali dibaca, kembali kita dengarkan. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, supaya hidup kita ini selalu diperkenan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita baca Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa hati harus dijaga? Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan, terpancar pertolongan, pembelaan Tuhan itu terpancar mulai hidup kita ini. Dalam hidup kita ini, kalau 1 Korintus pasal 3, 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu, hatimu itu bait Roh Suci, Roh yang maha besar, Roh yang maha kuasa, Roh Allah, Roh Tuhan yang maha kuasa itu ada tinggal dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita, menghibur kita, mendidik kita dalam segala situasi kondisi apapun. Kalau jaminan Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini, yang pertama sudah kita dengarkan mengenai kesukaran, kesulitan makan dan minum yang terjadi waktu itu. 3,5 tahun mengalami kekeringan di Israel sana, mengalami kekeringan.
yang dilawat di sana janda Sarfat, dan Nabi Elia dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Syaratnya apa? Mereka mendengar firman dan dilakukan. Di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, janda Sarfat dilawat oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Beri aku minum, kata Elia. Janda Sarfat masih punya persediaan minum. Langsung dia mau ngambil air minum itu. Beri aku roti. Betul-betul ini merupakan suatu ujian bagi janda itu. Janda Sarfat katakan, demi Tuhan yang kamu layani, aku tidak memiliki roti terkecuali satu genggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Itu dijelaskan. Aku ini sudah mengumpulkan kayu bakar. Aku akan memasaknya itu, setelah itu aku mati. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup janda Sarfat dan anaknya. Tetapi firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Buatlah seperti itu, tapi buat dulu untuk aku roti bundar kecil, setelah matang bawa kepadaku, dibawa di hadapan Tuhan yang menerima itu Elia. Sebab demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya tepung di tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai turun hujan dan sampai orang menanam dan menuai. Di situ barulah tepung dan minyak itu habis karena sudah panen yang baru. Hal itu dilakukan oleh janda Sarfat, dan janda Sarfat terpelihara hidupnya dan anaknya dan Nabi Elia selama 3,5 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Karena itu yang diperkatakan oleh Nabi Elia, sesungguhnya demi Tuhan yang hidup, bahwa tidak akan ada embun dan hujan di tahun-tahun ini. Dan ini terjadi, saudara. Dan hal ini nanti akan digenapi pada akhir zaman. Akan mengalami suatu situasi yang sangat sukar di akhir zaman nanti. 3,5 tahun akan mengalami kekeringan rohani dan jasmani. Itu zaman antikris. Tetapi orang-orang yang menuruti firman Tuhan akan dipelihara Tuhan. Wahyu pasal 12 dari ayat 6 sampai 14 di sana. Orang-orang yang dikasihi, yang menjaga hatinya sebagai bait suci, disingkirkan di padang gurun, dipelihara di sana selama 3,5 tahun. Setelah itu barulah terjadi Rachel yang mati dihidupkan, dibangkitkan, yang masih hidup di padang gurun itu diubahkan pakai tubuh kemuliaan masing-masing, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus di angkasa. Jadi terjadilah Rachel, pengangkatan setelah 3,5 tahun zaman antikris. Itu masa sukar sesuka-sukanya. Tetapi bagi orang-orang yang menjaga hatinya, hidupnya berkenan pada Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara yakin ini firman Tuhan? Nah, saudara, sesulit apapun hari-hari ini yang saudara hadapi, ada jalan keluarnya. Dengarkan firman Tuhan ini kesulitan
yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas saat itu. Kesulitan apa? Dia tidak bisa menari-nari, dia tidak bisa lompat-lompat. Itu Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 34. Di sana Rasul Paulus dan Silas itu dibelenggu, dipasung di penjara. Karena apa? Karena memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena apa? Karena mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Orang-orang yang menggunakan roh telung saat itu tidak terima hatinya. Lebih baik ini rasul-rasul ini dipenjara. Mereka dipenjara. Ayat 25 lebih jelas di sana kita baca. Kisah Rasul 16 ayat 25. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Orang yang menjaga hati ini. Ini kalau saudara akan melihat orang yang hidupnya diperkenan Tuhan itu seperti apa? Coba, kebiasaan Rasul Paulus apakah surut saat itu? Silakan. Ayat 25. Ayat ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, saudara, ini mereka itu didera, dipukuli, tubuhnya itu pedih karena pukulan-pukulan itu. Setelah itu tangannya dirantik, kakinya dipasung, dipenjara, dijaga. Pintu-pintu penjara dikunci semuanya, ditutup. Apa yang mereka lakukan? Kebiasaan mereka menjaga hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya hatinya tidak tercemar. Mereka berdua tengah malam bangun. Tengah malam bangun apa? Berdoa. Satu, berdoa. Mohon pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Setelah itu menyanyikan kidung puji-pujian, menaikkan mazmur, menyanyi bagi Tuhan. Pujian-pujian yang dinyanyikan saat itu kidung pangreksa. Kidung pangreksa dinyanyikan. Nah, lagunya seperti apa? Itu lagu untuk mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah seperti itu? Ini kaitannya dengan hati. Kalau saudara menyanyi sebagai orang Jawa, saudara biasa mendengarkan sinden atau uro-uro, lagu-lagu. Ini kaitannya dengan batin, jiwa. Kita untuk menyanjung, memuliakan nama Tuhan. Terserah saudara memakai bahasa Jawa, lagu-lagu bahasa Jawa yang kaitannya memuji, menyanjung Tuhan. Bahasa yang tidak bisa dilupakan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Dahsyat, yang Maha Kuasa. Ini terungkap, keluar dari hati. Mereka fokus menyembah Tuhan, mereka fokus memuliakan nama Tuhan. Tidak dihiraukan rasa jaram, pedih karena pukulan-pukulan itu. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Mendadak, tiba-tiba terjadi gempa bumi saat itu. Ini ayat-ayat berikutnya. Terjadi gempa bumi, pintu-pintu yang terbuka semua. Pintu-pintu penjara semua terbuka. Karena apa terbuka?
orang-orang yang mengalami kesusahan sekitarnya itu mendengarkan. Ini orang di penjara tadi siang dipukuli, didera, sekarang nyanyi-nyanyi. Nah, lewat kidung puji-pujian menyanjung Tuhan, malaikat Tuhan turun mengguncang tempat itu. Sampai saat itu kepala penjara gugup, ketakutan, gemetar. Dia menghunus pedangnya mau bunuh diri. Tetapi Rasul Paulus dan Silas kata, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini. Ini saudara, kalau orang itu menjaga hati, yang tadinya memusuhi kepala penjara itu, memerintahkan dan itu untuk menyiksa rasul-rasul itu, Rasul Paulus dan Silas mengeluarkan kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memulihkan ketakutan kepala penjara itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara mendekati, mengeluarkan mereka dari dalam penjara itu. Rantai yang mengikat mereka putus, sudah lepas, tangan mereka dibebaskan. Kaki mereka yang dipasung, pasungnya itu lepas semuanya. Dibebaskan mereka. Mengapa saudara? Kuasa Allah turun. Kuasa Allah turun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang suka memuji, menyembah Dia. Kapan waktunya? Ini dilakukan tengah malam. Kapan dilakukan? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesedihan, memuji, menyembah Tuhan. Tangan, kaki bisa dirantai, dipasung, tetapi hati tidak bisa dipasung. Tetap memuji, mengagungkan nama Tuhan yang Maha Besar. Amin. Saudara mau dibebaskan dari pasungan-pasungan, dari sesuatu yang menghimpit, sepertinya pintu tertutup, pintu untuk keluar dari segala masalah tertutup, seperti kakinya tidak bisa bergerak, tidak bisa menjalankan usaha. Sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dan Dia, pencipta alam semesta, turun membela saudara dan saya. Amin. Lagunya apa Pak? Saya tidak kenal lagu-lagu itu. Silakan katakan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau yang berkuasa membela hidupku. Engkau yang layak dipuji, disembah. Tadi ada contoh puji-pujian yang dilantunkan. Atau saudara nyanyikan pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Jadi kasih Allah yang Maha Besar itu disyukurkan, dipuji, disembah, diagungkan Dia. Tiba-tiba malaikat Tuhan diutus untuk melamar saudara. Pintu rezeki yang tertutup terbuka. Amin. Karena tingkap-tingkap langit sudah dibuka 2000 tahun yang lalu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tingkap-tingkap langit sudah dibuka. Yang menghambat, menghalang-halang itu setan. Diberata, disingkirkan. Jadi lewat puji-pujian itu, kuasa Roh Kudus turun melawat saudara, melawat keluarga saudara,
melawan putra-putri saudara, melawan usaha pekerjaan saudara. Yang tertutup terbuka. Pintu-pintu rezeki terbuka. Amin. Kalau Tuhan sudah menetapkan saudara itu diberkati, berkat-berkat itu akan turun. Nah saudara, setelah itu Rasul Paulus dan Silas itu memberikan jalan keluar yang dihadapi oleh kepala penjara. Sekarang jalan keluarnya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak dan keluarga semuanya akan selamat. Jadi orang yang hidupnya diperkenan Tuhan itu dalam situasi sedih, dalam situasi dikecewakan, tetap bisa menolong orang yang mengecewakan. Saudara pernah dikecewakan sesamamu? Pernah saudara dirugikan? Dan kalau sekarang orang itu membutuhkan pertolongan, tolong dia. Itu baru namanya anak Tuhan. Tapi kalau dulu menyengsarakan aku, mengecewakan aku, merugikan aku, rasain sekarang. Jangan. Kalau saudara menjaga hati yang diperkenan Tuhan, orang itu minta tolong, sekarang ditolong. Didoakan, ditolong secara jasmani. Kalau membutuhkan berkat pertolongan, tidak punya yang untuk dimasak, sementara saudara ada, diberi supaya bisa masak, diberi supaya bisa makan. Amin. Itu menjaga hidup yang diperkenan Tuhan. Hati menjadi tahta roh suci. Nah berikutnya saudara, kalau sudah demikian, Mazmur 27 ayat 6, silakan dibacakan. Mazmur 27 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya kan? Kalau sudah seperti Rasul Paulus dan Silas ini, kepala tegak perkasa, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, dalam bait suci, dalam kemah suci, ruang suci, di sana ada satu benda yang namanya misbah dupa. Di atas misbah dupa itu ada ukupan yang dibakar, baunya wangi saat zaman Musa itu. Tapi api itu dari misbah kurban bakaran. Dari misbah kurban bakaran, artinya untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan itu kekuatan dari kurban Kristus. Lantas sekeliling di ujung dari misbah dupa itu, di situ ada tanduk 4 persegi itu, ada tanduknya. Tanduk itu berbicara kekuatan. Kalau kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, itu kekuatan Roh Kudus yang Maha Besar turun masuk dalam hati jiwa kita. Bahasa lainnya, kita diurapi dengan urapan yang baru. Di sana juga ada penyembahan, di sana juga ada doa-doa syafaat. Misbah kurban, misbah dupa di sana itu kalau dibawa pindah, itu tidak dibopong, tetapi itu dipikul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bisa bersama-sama. Doa syafaat bisa bersama-sama untuk keselamatan bagi suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Untuk orang bisa menyembah, memuliakan nama Tuhan, itu menyangkali diri, merobek tirai daging. Kalau di tirai itu pintu tirai, robek oleh karena kematian Kristus. Kalau menyangkali diri, sinar kemuliaan memancar. Memancar dari mana? Dari atas tutup gravitasi, peti, memancar dari situ.
Artinya di sana Petitabur berbicara kesatuan, kerukunan. Kalau kita rukun menyembah memuliakan nama Tuhan, rukun di tengah-tengah keluarga, sinar kemuliaan Allah memancar dalam kehidupan kita, memancar di tengah-tengah keluarga saudara, memancar di dalam usaha pekerjaan kita semua. Amin. Puji-pujian ini, katakan, sekarang tegaklah kepalaku, Yesus sekolah pembelaku. Kita nyanyikan puji ini. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak ketat menghadapi musuh. Yesus, kaulah pembela. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku
Gusti sini kamu syukur mari katakan ditinggikan diagungkan Gusti sabar kamu Gusti sini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati perjamuan suci Bapa Surgawi, dimeterai dengan kuasa darah-Mu, dimeterai dengan kuasa kebangkitan dan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, Engkau dan kami anak-anak menjadi satu. Engkau sebagai kepala, kami sebagai tubuh. Engkau tidak pernah membiarkan kami seperti yang dialami Rasul Paulus dan Silas. Pembelaan-Mu juga nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau membebaskan rantai-rantai yang mengikat tangannya Rasul Paulus dan Silas, melepaskan belenggu-belenggu, membukakan pintu-pintu penjara, kuasa-Mu yang sama membebaskan anak-anak-Mu dari segala problem hidup apapun. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu pertolongan dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kaki kami bebas bergerak melangkah untuk mengembangkan usaha pekerjaan. Pintu-pintu berkat rezeki dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan karya-Mu yang maha besar, pembelaan-Mu, Roh Kudus yang maha besar turun memeterai perjamuan suci, memeterai hidup kami dimeterai, disatukan dengan pribadi iman yang mulai berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Kalau Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, hamba-Mu dan anak-anak, memancar kasih yang sejati dalam setiap pribadi,
dalam kehidupan kami hamba, dalam kehidupan keluarga kami hamba, dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap pribadi. Kekuatan yang besar mengalir masuk dalam hidup mereka. Penyertaan kuasa ilahi turun dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Bapa Sang Putra dan Roh Kudus limpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam kasih dan rahmat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.